back to something. Who could say that they saw us? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Yudhiyani dari jurusan Qualified. Nama DPL Dr. M. Haris Fadila, MPDI. Guru pamong saya yaitu Ibu Handayani, SPD dari kelompok 27, dan saya PPL di MI Al-Muhajirin Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya nak. Amelia Nuraini hadir. Angel hadir. Hadir semua ya nak ya. Baik. Buka buku asalannya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang surat Ad-Duha. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita membaca surat Ad-Duha ini terlebih dahulu ya nak. Sama-sama kita baca ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wadduha, demi waktu matahari sepenggalahan naik. Wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Di sini sudah dijelaskan artinya nak. Nanti di akhir, jadi diperhatikan semua ya. Nanti di akhir Ibu ada sesi tanya jawab. Dan Ibu pengen tahu siapa yang nanti hafal, Ibu ada hadiah untuk kalian yang hafal surat Ad-Duha dan artinya. Lebih baik ada artinya. Jadi kalau misalnya hafal surat Ad-Duha doang nggak apa-apa, tapi lebih bagus sama artinya. Jadi simak ya, nanti Ibu ada games di akhir ya. Apa hadiahnya? Ada deh gitu. Yang penting kalian perhatikan apa yang Ibu sampaikan, insya Allah kalian paham. Nah, di sini nak, di halaman 3 ini dijelaskan isi kandungan surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini terdiri dari berapa ayat nak? Benar, dari 11 ayat yang sudah kita baca tadi ya. Dan merupakan surat ke-93. Surat ini termasuk ke dalam surat golongan apa nak? Surat Makkiyah. Diturunkannya di kota mana? Di kota Mekah. Benar. Surat ini juga diturunkan setelah surat Al-Fajr. Namun surat Ad-Duha ini memiliki artinya waktu duha atau matahari naik sepenggalah. Artinya yaitu
biasanya kalau misal kita mau sholat duha, sering sholat duha kan? Nah, kalau kita sering sholat duha itu biasa batas waktunya, nah dari jam 8 sampai jam 9. Apa nak? Jam 9 pagi, bukan jam 9 malam, ya. Baik, di sini juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk menyampaikan ajarannya kepada umatnya. Pada permulaan turunnya wahyu itu terdapat masa kekosongan turunnya wahyu atau fathatul wahyi. Jadi ketika itu Nabi Muhammad merasa dirinya itu seperti tidak mendapatkan wahyu. Wahyu itu apa sih? Ilham, berupa hidayah dari Allah. Nah, saat itu Nabi Muhammad itu merasakan kesepian, kekosongan dalam jiwanya. Dia berapa kali naik turun gunung, dia ke goa, dia turun lagi, sampai disitulah orang kafir Quraisy ini berpikiran, kenapa itu Nabi Muhammad? Sedang apakah Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad sedang gila? Nah, disitulah timbul fitnah, disitulah timbul ejekan, hinaan kepada Nabi Muhammad, bahwa Allah sedang menjauhkan dan membencinya Nabi Muhammad. Disitulah Nabi Muhammad meminta pertolongan kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Kenapa semua ini terjadi Allah? Nah, datanglah surat Ad-Duha ini. Nah, surat Ad-Duha ini turun menjelaskan, memperingatkan atau mengasih tahu kepada kaum kafir Quraisy ini. Nah, hal ini yang membuat orang-orang kafir itu mengejek Nabi Muhammad. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya yang sudah dijelaskan tadi, sehingga Nabi Muhammad merasa gelisah dengan fitnah tersebut. Nabi Muhammad sangat merindukan turunnya wahyu dari Allah, sehingga kemudian Allah menurunkan wahyu surat Ad-Duha tadi. Nah, jadi setelah datangnya surat Ad-Duha itu, Allah jelaskan, wahai Nabi Muhammad, aku tidak akan meninggalkanmu seperti di surat Ad-Duha ayat ketiga. Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad dan tidak pula membencimu. Jadi jelas di sini bahwa Allah ini tidak membenci dan tidak meninggalkan Muhammad. Pada saat itu hanya merasakan Nabi Muhammad itu tidak merasakan turunnya wahyu atau yang disebut apa fatratul wahyi. Ini ada kandungan surat Ad-Duha. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu untuk sementara kepada Nabi Muhammad, bukan berarti Allah meninggalkan dan membenci Muhammad. Nah, terus yang kedua itu waktu duha merupakan waktu yang menyegarkan bagi semua makhluk. Begitu juga dengan Rasulullah. Setelah wahyu tidak turun dalam waktu yang lama, maka turunnya surat Ad-Duha merupakan penyegar bagi Rasulullah. Kenapa di sini penyegar? Karena kalau kita melaksanakan sholat duha di pagi hari, insya Allah badan kita segar. Terus apa sih keutamaan melaksanakan sholat duha? Nih, keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat duha itu, insya Allah jamin rezekinya Nah, tapi dengan syarat kita juga harus berusaha ikhtiar. Jadi nggak mungkin rezeki itu datang tiba-tiba. Tapi rezeki di sini bukan berarti uang-uang. Rezeki itu ada apa aja sih? Nah, itu pengen tahu. Rezeki itu banyak, tapi yang utama itu rezeki sehat. Itu rezeki sehat yang rezeki yang paling mahal. Ya, jadi jangan rezeki itu kalian tahunya cuma hanya berupa uang, terus kekayaan, terus makanan yang banyak, mobil mewah, segala macam. Ya, jadi isi kandungan surat Ad-Duha ini juga kehidupan di akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena sudah jelas kehidupan akhirat itu kalian mau minta apa aja di akhirat lebih banyak lagi. Misalnya kalau rumah mewah ataupun apapun itu yang nikmatnya di dunia kita nggak punya, kita minta di akhirat. Kalau misalnya kita masuk surga, tapi ya kalau misalnya kita masuk surga mau minta apapun itu, insya Allah kasih. Kita belum minta aja Allah udah kasih, ya. Larangan yang keempat, larangan berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta. Jadi gini ketika kalian ataupun saudara kalian tidak ada orang tuanya yang sudah meninggal, jadi kalian tidak boleh akan mengejeknya, menghinanya, ya. Nah, tapi kalian di situ harus melakukan kasih sayang, perhatian. Apabila ada rezeki, kalian kasihlah sedekah, karena itu akan menjadi pahala untuk kalian semua. Terus di sini juga ada nikmat Allah yang harus selalu disyukuri dengan
tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keenam, nikmat yang diberikan Allah juga kepada Nabi Muhammad adalah mendapat perlindungan beliau saat yakin, mendapat petunjuk saat beliau mengalami kebingungan, dan diberi kecukupan saat beliau kekurangan. Jadi sudah jelas di sini Allah itu sudah menakar takaran kita masing-masing. Jadi misalnya nih rezekinya Amel itu sudah ditakar sama Allah, segini loh jatah Amel. Nah, rezeki ada segini loh. Jadi kita jangan merasa Allah itu nggak adil, jangan, karena kita itu sudah dijelaskan rezekinya masing-masing ya Kak. Nah, kalau misalnya mau banyak lagi rezekinya, tergantung kita usahanya ya. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah sampaikan di akhir ya materi Ibu akan memberikan games. Nah, gamesnya itu yaitu berupa surat Ad-Duha, tapi di sini Ibu akan membuat surat Ad-Duha ini seperti ini nak, di kotak. Jadi dia per kata. Per kata itu kenapa? Jadi biar kalian menghafalnya enak. Jadi kayak semacam Wadduha di sini. Apa artinya? Nah, di situ ada dalam Al-Qur'an. Dia per kata. Kalau yang Al-Qur'annya artian, pasti dia ada di bawahnya. Nah, jadi di sini Ibu ada games. Ibu sudah menyiapkan kartunya. Di sini sudah ada jawabannya. Jadi nanti anak-anak pilih salah satu dan ditempel mana yang benar, itu yang Ibu akan beri hadiah ya. Nih, seperti ini. Seperti Ibu kasih contoh satu ya. Seperti ini. Wadduha. Wadduha itu apa artinya, Nak? Dan demi waktu duha. Ditempel. Nah, jika sudah benar, nanti Ibu akan melihat jawabannya, dikasih nama ya. Nanti bawahnya kertasnya ini. Ya, oke. Ya, Ibu rasa cukup ya. Ini juga disalin di buku kalian. Sembari menunggu jawabannya benar nanti. Baik anak-anak, itulah yang dapat Ibu sampaikan tentang surat Ad-Duha. Dipelajarin lagi. Yang tadi sudah Ibu dapat apresiasi dari Ibu, alhamdulillah. Yang belum dapat hadiahnya, silakan dipelajari lagi, dihafalin lagi surat Ad-Duhanya ya. Sebelum kita Ibu akhiri, kita baca doa dulu. Doa mulai. Selesai. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab selanjutnya kita akan bahas besok ya. Tell me, do you feel the